Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya, MBS, melalui pesan suara via YouTube yang ke-38. Hari ini, Rabu, 17 Agustus 2022. Renungan kita hari ini dari Galatia 5 ayat 1 yang berkata demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tema renungan kita hari ini adalah merdeka dari keterikatan masa lalu. Sebagai orang percaya, kita yang juga menjadi bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia patut bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini bangsa kita memperingati hari kemerdekaan ke-77 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia. Di samping bersyukur, kita juga perlu mengkaji ulang melalui firman Tuhan tentang arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Merdeka berarti secara fisik tidak ada bangsa lain yang menjajah. Bicara mengenai kemerdekaan juga tak lepas dari hal kelepasan, ketenangan, kedamaian, sukacita, dan kesejahteraan. Semua bangsa Indonesia mengenyam kemerdekaan. Sudahkah kita benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati? Inilah yang patut direnungkan oleh kita bersama. Peringatan hari kemerdekaan ini terasa cukup berbeda karena kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan di tengah situasi bangsa-bangsa di dunia yang carut-marut. Ada banyak sekali ujian dan cobaan menimpa bangsa-bangsa, termasuk bangsa kita Indonesia. Mulai dari banyaknya bencana alam yang terjadi, semakin tingginya tingkat kriminalitas, pemerintah yang diguncang berbagai penyimpangan, bahkan isu SARA yang mengarah kepada perpecahan dan ketidakharmonisan begitu marak terjadi. Dalam kitab Galatia 5 ayat yang ke-13 berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan tidak akan berarti apa-apa bila kemerdekaan yang telah diraih dengan penuh perjuangan oleh para pahlawan bangsa tersebut tidak diisi dengan hal-hal yang baik dan positif. Demikian pula dalam hal kekristenan, karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib, maka kita harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak mau diperbudak lagi oleh dosa. Karena itu, kita harus mengerjakan tugas panggilan kita sebagai terang dan garam bagi dunia sekitar kita. Demikian renungan kita hari ini. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat jasmani dan sehat rohani. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, agar kami bisa menjalani kehidupan kami ini sebagai seorang yang telah dimerdekakan, yang telah dibebaskan dari ikatan dosa, dan kami dimampukan menjalani hidup ini sebagai terang dan garam bagi lingkungan kami, bagi kota kami, dan bagi negeri kami. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.